Oke, jadi poin dari aplikasi Postvision ini untuk bengkel itu sebenarnya sederhana ya. Jadi cuman aplikasi point of sales, kemudian PO, kemudian juga inventarisir barang gitu. Nah, ini dashboardnya seperti ini ya. Jadi di sini ada pendapatan harian total, pendapatan bulanan, dan pendapatan tahunan. Kemudian juga ada top ya, top barang di bulan ini gitu ya. Kemudian top mekanik ya. Kemudian di sini ada peringatan ya untuk stok yang menipis gitu kan, barangnya apa aja. Kemudian ini data terakhir servis ya. Kemudian di sini juga ada riwayat terakhir untuk pembelian atau PO, dan ini riwayat terakhir terkait dengan retur barang gitu ya, penjualan. Nah, simpelnya itu ya cukup di data barang ini ya, data spare part ya. Jadi tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Ini juga support dengan mobile device ya, sehingga nanti di mobile device akan sangat terlihat, tabelnya sangat aman dibaca, mudah dibaca gitu ya, karena kita mengemas sesuai dengan tampilannya gitu. Nah, di sini bisa mencari nama-nama barang, melihat stok gitu ya, dan juga ngecek ya. Jadi di sini juga kalau ada stok yang minim ya warnanya kuning gitu. Kalau ada stok yang memang nol ya habis ya warnanya merah gitu. Nah, di sampingnya itu ada tombol input ya. Di tombol input ini kalau kita nggak ngerti atau pengen dibuatkan untuk pengkodeannya ya tinggal auto generate aja gitu ya. Auto generate ya. Nanti akan dibuatkan kode. Nah, kemudian untuk barcode asal itu ya berarti barcode yang ada di bawaan dari barangnya kan, biasanya ada ya dari pabrik itu punya barcode sendiri gitu. Nah, ini juga untuk lokasi rak ya. Ya, tinggal nanti dibuat saja seperti apa lokasi raknya, tinggal tambahkan di sini kalau ada nama rak baru gitu ya. Dan ini nama barangnya apa gitu kan. Kemudian ini jenis barangnya. Kalau misalkan ada jenis barang yang lain tinggal ditambahkan aja di view pop-up ini ya. Namanya apa gitu. Nah, untuk produsennya dari mana gitu ya. Dari AHM kah, dari Yamaha kah, dari Aspira kah gitu ya. Kalau belum ada ya tinggal tambahkan di sini. Kemudian untuk suppliernya juga sama gitu ya. Di sini kita ngebeli barangnya dari mana gitu ya. Apakah dari wilayah 3 Cirebon atau misalkan di mana gitu ya. Kemudian ini harga beli ya. Harga beli kita belanjanya berapa gitu. Nah, ini isi ya. Berarti kalau misalkan satu box itu misalkan ada 10 biji ya, ya ini tinggal diisinya 10 gitu ya. Per piece-nya kalau misalkan ingin dijual ecer gitu. Tapi kalau misalkan ingin dijualnya satu box ya satu aja di sininya ya. Cukup dengan harga beli total dan di sini satu box. Nah, kemudian juga ini ada harga jual ya. Harga jual nanti ini akan kedetek ya secara otomatis ya. Marginnya berapa, nanti harga 23. Nah, harga 23 ini secara otomatis akan mempresentasikan sendiri ya sesuai dengan rumus yang ada di pengaturan. Jadi kalau kita misalkan di sini ada pengaturan, akan ada kolom untuk menentukan persentase dari harga jual 2 dan harga jual 3 gitu ya. Harga jual 2 dan harga jual 3 ini biasanya dipakai untuk rekan bengkel atau misalkan grosir gitu ya. Kemudian diskon, mau diskonnya berapa gitu ya di sini. Jadi kalau misalkan tidak ada diskon ya dinolkan saja. Kemudian stok awal berapa ya, kalau misalkan memang itu barang baru bukan dari barang penjualan, stoknya berapa. Nah, minimal stoknya peringatan ketika diingatkan sama sistem itu di stok berapa gitu ya. Nah, kalau misalkan kita tadi di sini di harga pembelian kemudian isinya itu kita banyakin karena ingin bisa diecer barangnya ya berarti di sini di checklist ya bisa diecer gitu. Tapi kalau misalkan nggak bisa ya berarti nggak perlu diecer ya.
unchecklist saja, biarin. Nah, kemudian satuannya apa? Box, bungkus gitu, botol, kemudian drum ya, kardus. Nah, kemudian keterangannya apa gitu. Selanjutnya kita juga bisa melihat barang perak ya, atau per lokasi di sini. Bisa dilihat ya. Nanti sesuaikan saja rak-rak di sini dengan rak-rak yang kondisi fisik gitu, sehingga nanti kita bisa melihat rak di posisi mana yang memang barangnya sudah habis, yang memang barangnya minim gitu kan, kelihatan di komputer ya. Jadi tidak perlu harus ke rak fisiknya gitu ya, cukup bisa melihat di komputer. Nanti akan ada sesuaikan dengan kondisi rak fisik. Nah, kalau nggak sama ya berarti nanti tinggal stock of name kan gitu. Nah, kemudian untuk inventarisir barangnya di sini juga ada total recap ya, item barang yang ada berapa, kemudian kalau nilai belinya sekian, nah potensi omsetnya sekian gitu kan. Kemudian ada status stoknya, yang habis berapa, yang minim berapa, yang stok amannya berapa gitu. Nah, ini juga dilengkapi dengan filter ya, stok habis, stok aman ya. Jadi kita bisa melihat ya 553 ini apa aja, nah nanti bisa dilihat dari sini. Kemudian jenisnya juga bisa dilihat, kita tinggal filter gitu ya. Kita bisa melihat dengan ketik aja namanya di sini apa gitu. Nah, kemudian ini juga ada total ya. Total dari per sheet-nya gitu. Dan juga ada total semua barang gitu. Nah, ini untuk inventarisir ya. Kalau misalnya tinggal cetak laporan. Kemudian kita juga difasilitasi di sini untuk impor barang ya. Nah, nanti di sini tinggal upload aja atau tinggal seret filenya di sini dalam bentuk file Excel. Nah, untuk template-nya tinggal download aja di sini ya. Nanti ada data spare part, nama raknya, jenis barang gitu ya. Nama produsennya apa, supplier, satuan dan yang lainnya gitu ya. Ada di sini, tinggal template yang download, kemudian diisi sesuai template dan masukkan ke sini. Nanti akan di preview pengecekan, kalau datanya benar ya tinggal diimpor. Seperti itu. Nah, yang terakhir ya ada stock of name ya. Stock of name di sini ya tinggal masukkan gitu kan, nama barangnya apa, kemudian cek kondisi fisik. Kalau misalkan sesuai ya berarti tidak perlu, kalau misalkan ada yang tidak sesuai ya berarti tambahkan ya, dan keterangannya apa, apakah ada selisih atau rusak dan lain sebagainya gitu. Nah, itu di data spare part. Kemudian di data PO penjualan ada supplier, data PO ya, data retur gitu ya. Nah, ini pembelian sama aja ya, ada formnya, ada datanya gitu, sama seperti ini ya. Kemudian kita langsung saja ya untuk ke penjualan, karena formatnya juga sama, prosesnya sama seperti penjualan. Kalau itu tadi beli, kalau ini jual gitu. Nah, di data penjualan tuh formnya ya hampir sama seperti ini. Tinggal masukkan nama barang di sini kan ya, gitu. Dipilih barangnya yang mana. Nah, misalkan di sini ada harga 1, harga 2, harga 3. Nah, berarti tinggal menyesuaikan customer-nya yang mana gitu. Apakah customer pelanggan atau grosir atau apa gitu ya. Nah, tinggal pilih aja ini salah satu ya gitu. Kuantitinya berapa. Nah, ini juga harga masih bisa diedit ya. Kalau ingin harga khusus ya. Kemudian nama customer-nya siapa gitu ya. Apakah all ya. Kalau belum ada ya tambahkan aja. Nah, ini tanggal berapa hari ini ya. Ya, kemudian ada jenis pembayarannya apa ya, tunai, kredit, transfer, QRIS. Nah, nanti ini rinciannya tinggal pas aja biar langsung gitu. Nah, kemudian langsung simpan. Kalau ingin cetak berarti simpan dan cetak. Ya, seperti itu aja. Misalkan ada beberapa customer yang ingin dilayani gitu ya, ya tinggal tambah aja gitu. Yang ini tidak akan hilang gitu, ini masih ke draft ya, sehingga kita bisa melayani yang lain gitu ya, meskipun ini belum disimpan ya, tapi ini tidak akan hilang gitu. Kita bisa melayani beberapa ya transaksi gitu ya dalam satu waktu.
dan juga bisa menyimpan sementara gitu ya. Nah itu mungkin untuk point of sales-nya ya, penjualan. Nah untuk data penjualannya seperti ini ya. Nah, untuk setting printer ya, untuk instruct ya, dan invoice-nya yang bisa dilihat di sini ya. Apa aja yang perlu ditampilkan di instruct atau invoice-nya. Nah, tinggal disesuaikan saja pengaturannya. Nah ini untuk laporan rekap ya tiap harinya untuk penjualan langsung maupun untuk yang penjualan dengan data service ya. Nah seperti ini. Nah ini bisa diedit, misalkan bisa di delete ya, bukan diedit, di delete. Kalau misalkan masih pada hari yang sama gitu. Kalau misalkan udah berbeda hari ya udah nggak bisa diedit lagi. Nah seperti itu untuk kreator penjualan juga sama ya, tinggal masukkan nomor fakturnya. Nah ini untuk analisa penjualan seperti ini ya, untuk mengecek progres dari hari ke hari gitu ya. Dan ini untuk data konsumen, dan ini untuk tampilan kasir ya. Jadi kalau misalkan bengkelnya punya kasir itu ya tampilannya akan seperti ini ya. Jadi bisa menyembunyikan panel admin yang banyak menunya tadi ya. Jadi untuk kasir mah cukup ini juga sudah cukup ya. Seperti itu. Kemudian ada tambahannya itu service ya. Ada service ya di sini. Untuk service juga sama gitu ya. Service sama di sini, tinggal diidentifikasi saja master service-nya, jasanya apa aja, bongkar pasang, reset, perbaikan, ganti leher gitu ya. Biayanya berapa, waktu pengerjaannya berapa menit gitu ya. Kemudian ada mekaniknya ya, nama mekaniknya siapa gitu. Itu seperti itu, dan tambahannya ya mungkin ada penggajian karyawan, kemudian monitoring mekanik ya gitu ya. Kemudian ada monitoring user gitu ya. Nah, di sini nggak ada laporan gitu ya. Laporannya di mana? Nah, laporannya ada di sini gitu ya. Ada di pusat laporan. Nah, ini banyaknya. Laporan penjualan, pembelian, laporan stok, retur, keuangan, hutang piutang, laporan pelanggan, laporan supplier gitu. Nah, di sini ada pengaturan ya. Tadi disebutkan untuk multi harga gitu ya. Nah, di sini tinggal di setting aja. Nah, kalau misalkan untuk less paper dalam stroke atau invoice ya bisa mengaktifkan email ini ya. Email ini gitu ya untuk receipt digital ya. Jadi invoice digital akan dikirim melalui email. Nah, ini manajemen user, dan ini untuk lognya, riwayat penggunaan dari sistemnya tercatat semua baik dari kasir, gudang maupun adminnya. Dan ini untuk backup database-nya gitu ya. Jadi setiap hari harus di backup database-nya gitu. Jadi barangkali nanti ada terjadi error, kita masih bisa menyelamatkan gitu ya. Jadi tinggal backup aja kemudian download gitu. Jangan dibiarkan di sini tapi di download. Nanti barangkali sistemnya memang trouble gitu. Kita sudah punya database untuk backupnya gitu ya. Cukup ya untuk aplikasi point of sales khusus untuk bengkel sampai di sini.